Assalamualaikum Dunsana. Reputasi PDIP di Tanah Minang tak pernah bagus. 4 kali pemilihan presiden secara langsung digelar pasca reformasi. Sebanyak itu pula calon presiden PDIP mendapat hasil buruk di Sumatera Barat. Tak cuma Pilpres, PDIP pun tak bisa mendapat hasil memuaskan di pemilihan anggota legislatif, baik level DPR maupun DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tanduk banteng seolah tumpul berpuluh-puluh tahun di sana. Corak masyarakat Sumbar yang agamis disebut sebagai faktor utama PDIP yang beraliran nasionalis tak pernah mendapat hasil memuaskan. Megawati Soekarnoputri hingga Joko Widodo tak mampu memperoleh suara mayoritas di provinsi itu. Bahkan tak ada capres PDIP yang selama ini yang mampu mengamankan setidaknya 25% suara di Sumatera Barat. Pada putaran kedua, Megawati Hasyim hanya mampu merengkuh 16,23% suara. Mayoritas Sumbar yakni 83,77% diboyong Susilo Bambang Yudhoyono Yusuf Kala yang kemudian memenangkan Pilpres 2004. Catatan serupa berulang di Pilpres 2009. Megawati Prabowo Subianto hanya mendapat suara 5,89% di Sumatera Barat. Kala itu mereka kalah oleh pasangan SBY Budiono. Pada tahun 2019, hanya 14% warga yang memilih pasangan Jokowi Ma'ruf Amin. Tapi itu kan seharusnya cuma hasil Pilpres. Capaian terbaik capres PDIP dicatatkan Jokowi pada tahun Pilpres 2014. Saat itu Jokowi Yusuf Kala mendapatkan 23,08% suara. Namun suara mereka masih terpaut jauh dari Prabowo Hatta yang mendapatkan suara mayoritas hingga 76,92%. Pada edisi Pilpres terakhir, suara Jokowi di Sumbar anjlok. Jokowi Ma'ruf hanya meraih 14,08% suara. Adapun Prabowo Sandiaga meraih 85,92%. Kisah suram PDIP di Pilpres 2019 juga dibarengi kegagalan pemilu legislatif di Sumbar. Tak ada caleg PDIP yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari 2 daerah pemilihan di Sumatera Barat. Berbagai catatan buruk di Sumatera Barat tak membuat PDIP menyerah. Mereka memasang target tinggi untuk menang di Sumbar pada pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto paham bukan tugas mudah untuk mendapat banyak suara di Sumbar, tetapi bukan berarti mustahil. PDIP bertekad bangkit di Pilpres 2024 bersama Ganjar Pranowo. Hasto pun terjun langsung ke Sumbar untuk membakar semangat kader-kader banteng di Tanah Minang. Kita akan tunjukkan, meski Presiden Jokowi belum banyak diterima di Sumbar, namun melalui kerjasama dan capres Pak Ganjar Pranowo, kita meyakini bahwa sebagai manusia yang bertakwa kepada Tuhan, hati masyarakat akan selalu terbuka. Kebaikan budi pekerti, ujar Hasto di Kota Padang pada 4 Juli lalu. Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP di Sumatera Barat, Yogi Yolanda, mengaku telah mengidentifikasi kelemahan PDIP di Sumbar. Mereka juga sudah merumuskan sejumlah taktik untuk memenangkan Ganjar di Sumbar. Salah satu hasil analisis adalah kurangnya pendekatan PDIP terhadap kelompok agamis. Yogi menyebut Sumbar adalah kantong suara Masyumi pada pemilu 1955. Hal itu menunjukkan Sumbar didominasi pemilih yang begitu peduli pada nilai-nilai agama. Dengan demikian,
PDIP akan mencoba mendekati tokoh-tokoh agama untuk memperbaiki perolehan suara. Kita akan berdialog dengan kelompok-kelompok Islam. Di Sumbar ada Muhammadiyah, ada NU, ada Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan ada kelompok-kelompok tarekat, kata Yogi. Yogi optimis upaya itu akan berjalan baik. Terlebih lagi bakal calon presiden PDIP saat ini, Ganjar, punya nilai keagamaan yang kental. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi, menilai ada dua faktor yang membuat kandidat-kandidat presiden PDIP gagal total di Sumbar. Faktor pertama adalah perbedaan pandangan politik. Masyarakat Sumbar yang didominasi orang Minangkabau punya perhatian tinggi terhadap isu-isu keislaman. Sementara itu, PDIP adalah partai nasionalis sekuler. Menurutnya, sebagian besar masyarakat Sumbar akan menilai PDIP tak mewakili pandangan mereka. Selain itu, ada beberapa isu terkait agama yang digunakan untuk menyerang PDIP. Dia merasa PDIP perlu menyiapkan kader-kadernya yang didengar warga Sumbar untuk meluruskan isu-isu tersebut. Faktor lainnya adalah kader-kader PDIP kurang gigih mengampanyekan agama. Asrinaldi menyebut baliho kader PDIP yang diperkenalkan Ganjar kalah banyak dari kader-kader pendukung Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.